yang indah yang Kau beri. Kami sudah memuji memuliakan Engkau. Terimalah sebagai persembahan yang hidup yang berkenan padamu. Terima kasih Yesus. Saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Kejatuhan Simpson. Pertama saya salut sama Pak Gembala saudara. Saya nggak tahu, tayangkan lagi gambar saya tadi. Di sini ada GGC Victory. Saya salut keberaniannya beliau. GGC sama dengan IG saya, sama GGC-nya, Gospel of Grace Communication. IG saya ini Golden Gate Church. Salut saya. Mari sama-sama kita simak Simpson yang Indonesia film tulis Samson. Hakim-Hakim 13 ayat 24 sampai 25 katakan, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simpson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Sora dan Esitaol. Amin. Inilah sejarah kelahiran Simpson. Di saat umat Israel melakukan yang jahat, ingat ya saudara, umat Israel melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Tuhan menyerahkan umat Israel pada bangsa Filistin. Akhirnya umat Israel ditindas oleh orang Israel Filistin selama 40 tahun. Amin. Ini firman Tuhan katakan di ayat 1. Ingat saudara, setiap umat Tuhan waktu itu ya, jangan sekarang ya, waktu itu saudara bandingkan nanti. Kalau melakukan yang jahat, Tuhan serahkan pada yang jahat. Kenapa? Kita simak satu-satu. Namun inilah yang terjadi di masa itu. Ada seorang dari Sora, keturunan suku Dan, namanya Manoah, tetapi istrinya mandul. Malaikat Tuhan menampakkan diri padanya serta berfirman kepadanya. Di ayat 2 dan 3. Maka akhirnya dengan banyak perintah-perintah lahirlah anaknya itu. Kenapa malaikat Tuhan menemui Manoah ini? Karena umat Israel berteriak minta tolong. Akhirnya Tuhan iba tolong. Ingat saudara ya, minta tolong ditolong. Karena Tuhan juga sayang. Melakukan yang jahat diserahkan. Apa perintah-perintahnya itu? Ditolong tapi dengan syarat. Ingat saudara, syarat. Peliharalah dirimu, jangan minum anggur, minum yang memabukkan, makan yang haram. Di ayat 4. Kepalanya tidak kena pisau cukur. Anak itu adalah nasir Allah dan dialah penyelamat umat Israel di tangan orang Filistin. Lalu semuanya terjadi seperti yang difirmankannya. Amin. Perhatikanlah apa yang firman Tuhan katakan. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Amin. Di ayat 24b. Dalam kisah Simpson, Alkitab mengajarkan pada kita banyak pelajaran yang sepak terjangnya Simpson. Lihat, Simpson itu begitu kuat. Sejarahnya dia kuat, perkasa. Hanya dengan tulang rahang keledai dia bisa menewaskan 1000 orang saja. Ya, hebat nih. Tetapi akhirnya dia jatuh. Akhirnya jatuh juga. Saya mau memberi saudara ada 3 hal yang mengakibatkan Simpson itu jatuh. Yang pertama, dia tidak mau menerima nasihat.
Hakim-Hakim 14 ayat 13 katakan, Simpson pergi ke Timnah dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timnah aku melihat seorang gadis Filistin, ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita sendiri umat Israel seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri orang Filistin, orang-orang yang tak bersunat itu? Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kucintai. Amin. Lihat, begitu keras hati Simpson menuruti hawa nafsunya dia, tanpa dia menerima nasihat dan tanpa hormat dan peduli dengan nasihat orang tuanya. Amin. Maka setelah beberapa saat akhirnya Simpson menikahi perempuan Filistin itu. Akhirnya menikah. Dan malapetaka terjadi dalam hidupnya. Oleh karena apa? Teka-teki yang dia buat sendiri. Akhirnya teka-teki itu kebongkar oleh karena ulah istrinya sendiri. Hakim-Hakim 14 ayat 18 katakan, lalu pada hari yang ketujuh itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, dia buat saya teka-teki, dalam 7 hari beden, kalau ketemu aku kasih hadiah. Apakah yang lebih, akhirnya mereka tahu rahasianya, mereka menjawab, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahut Simpson pada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, istriku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku itu. Tidak bisa nebak kalau tidak mengintimidasi istrinya. Simpson dikhianati oleh karena rahasia teka-tekinya dibongkar sendiri oleh istrinya yang merengek-rengek minta tahu apa jawabannya. Akhirnya dibocorkan. Kita simak sekarang. Apa waktu juga di umat Israel dahulunya, Rehabeam anak Salomo. Rehabeam ini menggantikan Salomo. Datanglah Yerobeam bin Nebat. Yerobeam ini tentara yang gagah perkasa, tangan kanannya Salomo. Karena dia nggak benar, dia mau dibunuh, lari ke Mesir. Yerobeam bin Nebat seorang Efraim dari Sereda, pengawalnya Salomo. Salomo berikhtiar membunuhnya, lalu dia lari ke Mesir. Setelah dia tahu Salomo sudah tidak ada, dia mau kembali untuk berdamai dengan Rehabeam. Nah, Rehabeam tahu, akhirnya dia minta saran pada tua-tua, orang-orangnya papanya, dan dia mau terima Yerobeam kembali untuk mengabdi pada dia. Nah, Raja-Raja 1 Raja 12 ayat 6 katakan, sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari tua-tua yang selama hidup Salomo, mendampingi Salomo ayahnya, katanya, apakah nasihatmu menjadi jawab rakyat itu? Dia minta saran. Langkahnya benar, meminta nasihat tua-tua yang lebih berpengalaman, orang-orang tangan kanannya papanya, supaya Rehabeam menerima syarat damai dari Yerobeam. Kenapa? Yerobeam itu orang yang tangguh, kuat, jago perang. Tetapi langkah selanjutnya, nah, Rehabeam ini akhirnya dia mengabaikan tua-tua. Dia minta saran pada orang-orang muda sebayanya dia. Nah, itu apa? Terjadilah dia tidak menerima nasihat. Akhirnya terpecahlah kerajaannya. Yang semula dia memimpin 12 suku. Akhirnya hanya satu suku, Yehuda saja. Amin. Itulah betapa nasihat dan hikmat Tuhan sangat kita butuhkan. Yang setuju katakan amin.
Lain halnya dengan Daud. 2 Samuel katakan, Daud itu salah. Apa kesalahannya Daud? Yaitu pada Batseba. Batseba, istri Uria, digauli dia. Karena apa? Dia nganggur. Akhirnya hamil. Uria dikorbankan. Akhirnya mati. Akhirnya juga dikawin sama dia. Tapi oleh karena nasihat daripada Nathan, penasihatnya dia disindir, akhirnya dia sadar, dia menyesali semua perbuatannya. Dia terima nasihat, dia selamat, tapi tetap kesalahannya tetap dicatat oleh Tuhan. Ingat saudara ya, jangan nanti ada kontradiktif saya bicara, depannya ingat, belakangnya harus ingat. Karena dia salah, kesalahannya nggak dihapuskan. Ingat saudara, zamannya perjanjian lama nggak dihapus. Amin. Ada satu rubrik katakan ini untuk anak-anak muda. Ada tanya jawab, boleh tanya, ada yang jawab. Ada seorang pemuda bertanya begini. Saya seorang muda umur 21 mengambil keputusan untuk berhenti kebiasaan minum. Ini di luar negeri. Orang luar negeri itu banyak konsumsinya alkohol. Tapi teman-temannya ini nggak mau, dia nggak minum. Karena apa? Kehilangan teman toh. Seperti saya dulu, saya memutuskan tidak keluar malam, tidak ngurusi klub malam lagi. Banyak yang merasa rugi karena nggak ada saya. Kalau ada saya, mereka senang, bisa happy, bisa melayani mereka, menemani mereka. Kalau saya keluar, kehilangan orang. Seperti ini, mereka tidak terus. Padahal saya sudah ngomong, maaf, saya sudah berhenti minum. Nah, ini jawaban dia. Dia tanya, padahal saya sudah ngomong, saya sudah nggak minum. Tapi dulu saya nggak ngomong, saya sudah berhenti. Enggak. Saya benar jawabannya. Kalau dia ini salah, maaf saya sudah berhenti minum. Akhirnya disalahkan. Tapi waktu itu saya ditanya, kenapa kamu gini? Saya sekarang ikut Yesus. Saya melayani di gereja. Mereka bungkam, nggak bisa ngomong lagi. Sudah ikut Yesus di gereja kok, nggak mungkin ke klub malam, toh? Mereka kan ngerti sendiri. Dia ngomong, aku sudah berhenti minum. Akhirnya dijawab, engkau keliru. Engkau tidak perlu meminta maaf. Tidak perlu minta maaf. Sebab dengan berkata maaf, engkau seolah-olah membela diri. Nah, ingat saudara. Maaf, saya sudah berhenti minum. Membela diri. Itu malah mengundang mereka, mengajakmu terus, mendesakmu. Yang perlu engkau jawab adalah terima kasih. Saya lebih suka minum es jeruk. Setuju katakan amin. Amin. Saya senang minum ini kok. Kamu kok paksa saya minum ini? Itu jawaban yang benar. Amin. Kenapa? Itu ada jawaban yang tepat dan terus terang. Jika kita berterus terang dan bangga atas keputusan kita, maka kita akan menjadi sosok yang menyenangkan. Mengerti katakan amin. Dalam menjalani kehidupan, quote-nya, laksana kita berada di atas kapal di lautan. Lihat, di atas lautan ada ancaman angin, badai, gelombang. Di bawah lautan ada ancaman batu karang tajam. Baik saat kita di atas perahu, di atas pun di bawah, ancamannya tetap menghantui kita. Meskipun kita berada di dalam kapal, maka seturut firman-Nya, jalan Tuhan kita aman oleh karena perlindungannya. Mengerti katakan amin. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Yang kedua, apa yang membuat dia jatuh? Tidak bisa mengendalikan nafsunya.
Hakim-hakim 16, 1 dan 4. Pada suatu kali ketika Simpson ke Gaza, dilihatnya seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Sesudah itu Simpson jatuh cinta pada seorang perempuan di lembah sore yang namanya Delilah. Wow. Dia begitu mengumbar, mudanya jatuh cinta. Perempuan cantik, dia senang. Perempuan sundal dihampiri. Oleh karena perempuan dari lembah sore inilah yang menjerumuskan dia, yang menghancurkan masa depannya. Ada nasihat yang baik di Amsal 23 ayat 2. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Amin. Oleh karena tidak bisa menahan nafsunya, setiap orang di antara saudara, lihat, masih banyak masalah persoalan di hari depan karena nafsu. Karena mengumbar nafsu makan, makanan mengandung karbohidrat seperti saya dulu. Saya nggak tahu saya kena jantung. Akhirnya pasang ring, operasi. Puji Tuhan, sehat. Makanan nggak benar. Makan terus, makan yang enak-enak, mengumbar nafsu, mengejar popularitas, menghalalkan segala cara. Itu seperti orang-orang artis di luar sana. Ngotot terus, pengen lebih populer. Akhirnya apa? Depresi. Lihat, banyak sekali artis yang akhirnya kalau dia nggak bertobat, lihat, larinya kan di mana, saudara? Saudara yang tahu? Di mana? Udah kasih jawab. Ya penjara itu. Larinya ke sana. Lihat, kalau saudara semua di sini nggak ada yang kelihatan. Lihat penjara aja nggak pernah, amin. Mereka larinya ke sana, kenapa? Mereka mencari pelarian, ngotot, nggak karuan. Usaha pekerjaan diberkati, seperti saya dulu berkati, enak, banyak duit, bisa apa-apa, ganteng lagi, amin. Amin, kan? Amin. Saya ini ganteng loh, masa nggak ganteng? Gak ganteng, gak banyak orang gandrungin saya dulu. Sungguhan, jangan di Indonesia, saya nggak mau di Indonesia. Enggak. Saya nggak punya pacar di Indonesia, cuma istri. Tapi kalau pacar dan istri luar negeri banyak. Itu saya. Nah, akhirnya apa? Rumah tangga hancur. Anak-anak muda di sini jangan ya ikutin jejak saya. Itu nggak baik. Saya sedikit kasih kesaksian. Saya ini terjadi di tahun 2001. Masih saya nakal-nakalnya saya. 2001. Saya bertobat, saya sudah jadi pastor. Saya bertemu dengan sebelumnya jadi pastor tahun 90-an, sebelum bertobat ketemu dia. Akhirnya tahun 2001 saya sudah jadi pastor, tahu dari surat kabar. Seorang wanita cantik kena apa, saudara? Tahu waktu itu penyakit yang sangat mematikan yang seperti corona sekarang. Nah, itu. Saya baca dari koran, tahu di mana di Dr. Sutomo. Akhirnya saya ngambangin sama istri saya. Lihat apa benar ya? Dia tidur kepalanya di pintu, saya nggak lihat mukanya. Tapi begitu dia goyang, saya lihat, loh. Bener, istri ngomong bener. Nah, kita mukanya kan, tapi aku kata betisnya saya kelihatan. Karena apa? Sepanjang ini ada tato di sini. Saya lihat kelihatan, oh iya bener. Akhirnya saya pakai baju itu kan nggak boleh isolasi kan. Terus saya ngomong dia terima, oh gitu. Aduh, mau nangis dia. Menyesal, akhirnya kena HIV, akhirnya suster tak ngomongin gini ya wis. Saya datang lagi bawa pasukan karena saya nggak berani. Teman saya yang ini berani waktu gereja lama, akhirnya didoakan dan dibaptis. Walaupun pakai botol aqua, baptisnya pakai botol aqua, nggak bisa dibawa kan, nggak boleh keluar orang.
Terus doakan, nyanyi, saya banyak pasukan, semua di luar, dia dalam. Saya dipanggil masuk, tak berani, saya takut ketularan. Nah itulah, saya masih takut. 2001 baru 2 tahunan jadi pastor. Saya takut, dia senior saya, walaupun masih muda. Pak Bawi tahu orang almarhum, orangnya sudah almarhum sekarang, muda almarhum, baptis. Saudara. Akhirnya saya datang lagi, sambangi lagi, tak kasih duit, gini. Ngomong susternya, Pak, sudah sehat itu, boleh keluar nanti ini. Oh betul, kulkas itu, makan, ada kulkas ini, makan, masih belum bayar ini. Loh, kita orang ada duit dia. Iya, dia ngomong nanti bayar, nanti kakaknya datang bayar. Akhirnya saya bayar, ketemu, saya tinggal, sudah sembuh doa, sudah beres. Dia orang Kalimantan. Anak ini cantik sekali, cantik, benar cantik, visionable. Tapi saya tidak otek-otek dia, enggak ngotek-ngotek dia. Jadi saya berani saksikan dan istri saya juga ikut saksikan. Akhirnya dia sudah di Kalimantan Utara sana, nakal, kirim papanya ke Surabaya tanpa pengawasan. Akhirnya kawin siri, punya anak 1 kecil. Waduh, punya anak. Akhirnya cerai. Itu tuh saya bimbing. Lepas dari saya, ngawur lagi dia. Ngawur akhirnya kena. Setelah baptis, ada berita lagi mengejutkan saya, meninggal. Sudah sembuh, meninggal. Akhirnya saya berdoa, Tuhan kenapa Engkau ambil? Kenapa Engkau ambil? Saya marah. Saya berani marah sama Tuhan dulu. Tuhan cuma kasih bayangan saya. Saya barusan ini ketemu Tuhan lagi. Bayangan. Tertawa Yesus. Waktu hidup, baptis itu siapa? Temenmu toh? Kamu tidak berani masuk toh? Kamu takut toh? Kalau dia sudah tak sembuhkan, apa kamu percaya? Apa kamu bisa menerima dia? Keluarganya nggak terima, kamu bisa terima nggak? Terus dia keluar lagi, nakal lagi. Lebih baik saya bawa ke surga. Diam saya gini. Waduh, benar-benar rencana Tuhan adalah rencana yang sukacita, damai, sejahtera. Ayo tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Sungguh terjadi ini. Akhirnya saya relakan, saya doakan dia. Akhirnya dikubur, sudah beres, dikremasi. 1 Timotius 6 ayat 9 katakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Amin. Itu semua bukan jalan Tuhan. Kita diberkati supaya menjadi berkat bagi banyak orang, diberi kesehatan yang baik supaya digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Setuju katakan amin. 1 Petrus 1 ayat 14-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, sombong dan mengandalkan kekuatannya. Di Hakim 16 ayat 7-9, Simpson akhirnya Delilah terus desek dia ngomong. Akhirnya dia ngaku ngomong, bohong, jika aku diikat dengan 7 tali busur gini, aku akan lemah dan aku pasti bisa ditundukkan. Akhirnya sungguhan diikat, akhirnya diputuskan. Wah, sombongnya diikat toh sama Delilah. Akhirnya orang Filistin datang mau nangkap dia, diputuskan seperti tali jerami. Lihatlah betapa dia mengandalkan dirinya begitu kuat dan sombong. Simpson memamerkan kekuatannya. Itu yang tidak diinginkan Tuhan. Demikian juga saat ini. Ini benar. Kalau saudara sombong, Tuhan gak senang. Tapi tadi karena mereka berlaku jahat,
berdosa, melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, Tuhan serahkan mereka pada bangsa Filistin. Itu dulu. Zaman itu. Simpson tidak seperti yang saudara gambarkan seperti di film. Badannya tinggi besar, berotot, otot kawat tulang besi yang digambarkan film. Kalau film itu aktornya manggil Pak siapa yang di sana? Siapa Pak? Ayo, siapa itu? Namamu siapa? Alek. Nah, kalau Hollywood panggil Pak Alek jadi Samson, nggak payu filmnya. Aneh terus. Makanya diambil yang orang gede, Loveno, yang itu yang gede-gede badannya. Padahal enggak. Tadi saya sudah katakan pada saudara. Alkitab tidak pernah salah mencatat. Goliat tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta itu 2,70 meter, sejengkalnya Goliat 30 cm. Itu 3 meter. Betul-betul Goliat itu 3 meter. Alkitab mencatatnya. Rahasia kekuatan Simpson itu apa? Ya tadi, anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Amin. Karena Tuhanlah yang membuat dia besar dan kuat. Tapi dia salah langkah. Suatu hari saya tidur, jam dinding saya gremeng, saya bingung, retak. Plak. Saya ngomong, opo aja jam. Dia ngomong, kamu nggak adil. Kok saya ngomong apa saya nggak adil? Bapak nggak adil. Apa nggak adil saya? Aku kok digantung di sini. Yang melihat kan bapak toh. Yang masuk kamar ini kan bapak sama ibu, yang lain sama anak-anak. Lainnya kan nggak boleh masuk toh. Nggak bisa melihat aku. Aku nggak bisa berbakti. Gimana? Pak Alek mau lihat jam, masa masuk kamar bapak nggak bisa toh. Saya ingin apa? Saya ingin dilihat orang banyak supaya saya bisa mengabdi dan bekerja bagi banyak orang. Oke, di mana kamu mau saya taruh? Kalau bisa taruh saya di itu puncak Tugu Pahlawan. Oke, dengan susah payah saya bawa jam itu, saya naik, minta izin naik. Itu ada tangganya, saudara. Ya Tugu Pahlawan itu ada tangganya. Saudara tahu itu ada tangganya? Nggak tahu toh? Nah, karena bapak saya ikut bangun itu, ada tangganya itu sampai puncak. Naik lah, jamnya saya gantungkan di sana. Sudah ya, gantung. Akhirnya apa saudara? Yang terjadi? Kedudukannya yang tinggi, yang membuat dia terhilang. Siapa bisa melihat jam itu di puncak Tugu Pahlawan? Terlalu tinggi, pandangan orang nggak kelihatan. Itulah kesombongan. Amin. Lukas 14 ayat 11 katakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Amin. Suatu quotes saya tulis, suatu sikap kerendahan hati sejati adalah dengan menjalin keintiman dengan Kristus. Di balik itu kita dipenuhi oleh keberanian dan keperkasaannya untuk mengatasi semua persoalan dan masalah. Selama kita intim dengan diri sendiri, itu merupakan kesombongan. Selama kita intim dengan Kristus, itu merupakan kerendahan hati. Amin. Lihat saudara ya, saya nggak baca semua karena waktu. Saudara, baru terjadi di negeri kita. Merasa kuat, merasa punya power, menganiaya teman sendiri. Akhirnya apa saudara? Masuk penjara. Tidak saja masuk penjara, papanya katut masuk penjara. Amin. Saudara pasti tahu siapa itu, siapa mereka. Lihat, pamer kekuasaan, pamer kekuatan. Akhirnya keseret sak bapaknya, sak keluarganya, akhirnya sak harta-hartanya habis. Janganlah kita meniru perbuatan kesombongan seperti mereka. Bila kita menerima anugerah Tuhan, seharusnya kita pergunakan untuk pekerjaan Tuhan bagi kemuliaannya. Amin.
Lihatlah kerendahan hati Yesus. Surat 2 Efesus 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun Yesus dalam rupa Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, enggak, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Ya, Yesus berupa Allah, tapi dia enggak mempertahankan itu. Dia menjadi hamba. Untuk apa? Melayani saudara. Saya ada quote begini, janganlah berambisi untuk menaiki tangga atau jalan hidup yang belum pasti. Pastikan tangga itu disandarkan pada bangunan yang tepat dan benar. Janganlah di saat Anda sudah sampai di puncak bangunan dan Anda baru menyadari itu bukan tempat yang menjadi tujuan hidupmu. Karena untuk kembali turun dibutuhkan waktu yang tidak sedikit dan risiko yang besar pula. Amin. Rasul Paulus nulis, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Jadi betul-betul akurat. Kesimpulannya, ini perhatikan saudara. Kenapa Simpson ini kuat dan perkasa? Karena Tuhan memilihnya dan memberkatinya. Hadirat Allah dan Roh Allah ada di dalamnya. Itu yang membuat dia kuat. Kenapa Simpson menjadi lemah? Karena Tuhan telah meninggalkannya. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Tuhan meninggalkan dia, hancur dia. Kisah Simpson Alkitab ini saya ingin saudara tahu. Pada zaman dahulu, ya, saya sambung yang depan, sekarang yang belakang. Pada zaman dahulu umat Tuhan waktu hidup di perjanjian hukum Taurat, itu dulu, bukan saudara. Tuhan memilih dan memberkati siapa yang dipilih dan dikehendakinya. Itu hak Tuhan. Tuhan milih, Tuhan bisa ngambil. Tuhan bisa memilih, juga bisa menggantinya. Yaitu siapa? Raja Saul. Lihat, Tuhan yang milih Saul itu. Ya kan? Nabi Samuel disuruh murapi, dipilih Saul. Akhirnya Tuhan yang ngambil juga. Hadirat Tuhan Allah dan Roh Allah bisa ada dan bisa pergi. Itu tergantung seberapa mereka taat dan menjalani hukum-hukum Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ingat saudara, waktu dulu atau sekarang pun banyak di gereja-gereja luar sana. Saya berdoa bergantinya sinode di sini, Golden Gate Church bisa searah dengan saya mengabarkan Injil anugerah dan kebenaran. Perjanjian baru anugerah, bukan perjanjian lama. Kenapa? Masih di luar sana menganut perjanjian lama. Yang paling lucu apa? Sudah berapa gembala sidang nulis hiduplah takut akan Tuhan. Saya sedih sekali. Ada 3 atau 4 gembala sidang loh ngomong gitu. Ngirimin saya ngirim dia ngirim saya loh. Kok gini? Pak, gak salah Pak ini Pak. Saya orangnya frontal. Kemarin ketemu pekerja gereja dulu yang saya layani. Pak, kok berani Pak? Saya berani, kenapa? Saya gak peduli kok. Kamu nanti undang saya, gak undang silakan, gak apa-apa. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Amin. Masa hiduplah takut akan Tuhan? Ajaran sopo itu Taurat. Dulu memang kamu harus hidup takut akan Tuhan. Saya di mimbar ini saya berani katakan, kalau itu keliru sudah hapus, itu hukum Taurat. Yesus gak pernah ngomong hidup takut samakan saya, gak pernah. Coba cari di Alkitab perjanjian baru, gak ada. Yesus gak pernah ngomong hiduplah takut akan aku.
Saudara diberkati, dianugerahi. Saudara menghormati dia, bukan takut akan dia. Terus dia ngomong, "Duh, Alkitab lupa sih ngomong, tak balas sama Alkitab. Kamu Alkitab, aku balas Alkitab." Lihat Petrus melihat kekudusan Yesus, dia terjun langsung sungkur. "Tuhan, pergilah." Tuhannya diusir. "Aku orang berdosa, pergi." Karena apa? Dia takut. Tak jawab itu langsung, "Iya bener." Nah bener tono-tono tak. Ojo ngomong takut di Tuhan. Simpson akhirnya berdoa. Dan Roh Allah datang lagi, masuk lagi sama dia. Akhirnya dia kuat lagi. Apa hasilnya? Tuhan juga demonstrasi. Yang mati dibunuh pada waktu matinya lebih banyak daripada yang dibunuh pada waktu hidupnya. Amin. Waktu dia hidup membunuh orang segini, waktu matinya menjelang mati dia doa minta Roh Allah balik lagi. Jadi saya tadi sudah katakan, Roh Allah bisa datang, bisa pergi. Itu dulu. Itu waktu zaman hukum Taurat. Akhirnya Roh Allah balik lagi tuh. Kan Tuhan sudah meninggalkan dia. Akhirnya Tuhan balik lagi karena Tuhan lihat kasihan. Balik karena dia tobat. Akhirnya dia bisa balas kekalahannya dia. Saat ini, nah, saudara dan saya ingat, saat ini kita hidup di perjanjian baru anugerah Yesus, dan identitas saudara dan saya ini, ingat, kita ini adalah anak-anak Allah yang mengerti katakan amin, yang setuju katakan amin. Saudara itu anak-anak Allah, amin. Masa sih ini takut? Kamu takut sama papamu? Takut? Loh, takut. Oh, pernah dipukul ya? Gak bener ini, gak bener. Pernah mukul makanya takut. Gak usah takut toh. Kamu salah, yang nyengir-nyengir saja, "Pak, sorry aku salah." Gitu toh. Ya, maksud kamu paikui berlutut? Enggak toh. Kan rumah, "Sorry Ma, aku salah." Beres. Mamanya paling mau, "Ya lain kali jangan gini ya. Uangku di dompet jangan diambil. Minta aku tak kasih. Aku tahu kamu pernah ambil dompet uang ya." Loh, masa? Saya kok dikasih tahu Roh Kudus pada ambil. Nah, kamu gak perlu takut tuh. Kalau kamu takut, gak mungkin bisa dekat sama papamu. Amin. Amin. Gak mungkin kamu mau main musik. "Bapakku jahat loh. Aku keluar aja kerja. Pura-pura ada kegiatan, gak mau layani." Iya kan? Kalau saudara hormati dong. Walaupun gede kamu, hormat dong itu papamu. Kan gitu. Nah, kita ini identitas kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak, maka kita pasti diberkati dan dilindungi dan dibuatnya berkuat dan perkasa. Yang nanti katakan amin, amin. Coba deh ngutik-ngutik itu. Walaupun Pak Bawi nggak gede, bantu nggak? Bantu nggak Pak? Oh, di Jerman. Masa dibiarin anaknya diganggu orang? Pasti dong. Saudara, identitas adalah anak-anak Allah. Apa yang Allah punya itu milik saudara. Amin. Jadi biarin. Sekarang saya masih pakai sepeda motor, nggak apa-apa. Masih ada sepeda motor daripada jalan kaki. Amin. Daripada naik sepeda. Saya punya mobil, mobilnya walaupun jelek, pokoknya mobil. Karena aku nggak jalan kaki, nggak naik becak, nggak naik sepeda. Kita ini anak-anak. Saudara dan saya adalah kebenaran di dalam Kristus Yesus. Kebenaran. Saudara sudah dibenarkan. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Kita adalah anak-anak yang berhasil. Ngerti katakan amin. Hadirat dan Roh Allah itu menetap selama-lamanya dalam diri dan hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Yang terima katakan amin. Buktinya apa? 1 Korintus 3 ayat 16 katakan.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam siapa? Saya. Ngomong. Di Roh Allah diam di dalam saya. Jadi tidak bisa pergi lagi. Itu kekekalan. Itu semua ingat saudara, itu semua tidak tergantung perbuatan saudara, tetapi apa yang telah Yesus perbuat lakukan bagi saudara dan saya. Amin. Itulah Injil anugerah dan kebenaran Yesus yang sejati. Tadi kisahnya Simpson begitu. Saudara perlu tahu, itu zaman dulu. Lihat, akhirnya apa? Dia habis. Ada kesempatan saya sudah ada firman lagi. Saya selalu mengingatkan jemaat di tempat ini yang saya kasihi. Di lain tempat saya nggak bicara. Karena apa? Mereka masih belum nge. Yang belum nge bukan jemaatnya, tapi gembala sidangnya. Saya tahu dia menentang saya, tapi dia nggak bisa menyalahkan saya. Karena firman saya benar. Kenapa saudara? Rahasianya apa? Karena saya pernah menulis. Banyak orang gak mau terima Injil anugerah Yesus. Kenapa? Bukan karena apa? Karena apa? Egonya gak mau terima. Karena ilmunya, sekolah teologianya itu tinggi. Makin tinggi sekolahnya, makin susah untuk terima Injil anugerah. Karena Injil anugerah itu mudah, sederhana, gampang. Cuma percaya tok, sudah jadi. Tapi mereka belajar tinggi-tinggi. Alkitab sudah menulis. Saya belum khotbahkan di sini. Nanti saatnya saya akan khotbahkan. Kalau saya khotbahkan ini di luar, mereka bisa marah. Karena apa? Saya membelejetin mereka. Lihat di Alkitab. Jadi Alkitab, saya jawab pakai Alkitab. Alkitab, saya jawab pakai Alkitab. Kejadiannya, takut akan Tuhan. Lihat, setelah Petrus tahu Yesus itu kudus, nebarkan, sudah semalam-malaman, tebarkan jala. Saya kan pernah khotbah di sini. Tebarkan, dapat ikan banyak. Akhirnya diusir. Karena takut. Tapi fajar kebangkitan, setelah Yesus ngomong, nak dapat ikan enggak? Saya ada tulis, nanti saya kirim juga ke Pak Gembala. Ada ikan? Enggak ada. Ada makanan? Enggak ada. Tebaran. Dapat ikan banyak. Akhirnya si Yohanes ngomong, itu Tuhan. Petrus langsung pakai baju nyemplung, deketin. Lihat, pertama mendekatin, takut ngusir. Akhirnya mendekatin ini. Dan Yesus ingat, ikan belum dibawa, Yesus sudah menyediakan makanan. Dalam bara api ada ikan, ada roti. Lihat Yesus. Yesus tidak mau minta apa-apa sama saudara. Amin. Amin. Yesus tidak mau minta. Yesus kaya. Kalau saudara memberi di gereja lokal tuh, sini, itu kerelaan saudara. Itu respon atas anugerah Tuhan, memberi saudara penghasilan besar atau apapun, saudara memasukkan persembahan di sini. Itu kerelaan saudara. Itu respon. Tidak ada paksaan. Makanya di YouTube banyak cerita masalah perpuluhan apa-apa. Saya gini, kalian kok angel sih, repot, jelimet. Kenapa ngomong perpuluhan? Saya setuju, gak setuju. Sudah, ada yang ngomong keras. Saya ngomong, kamu kok demonstrasi keras-kerasan sih, ngomong Pedok Kristen ini. Ada lagi ngomong banyak di YouTube, saudara buka. Yang Yesus tulis di tanah itu. Saudara, bulan lalu kan sudah saya khotbahkan. Saudara nggak usah baca itu, habis-habisin kuota saudara. Nggak ada ditulis di sana. Saya baca, akhirnya saya baca juga. Yang ditulis apa? Nggak saya tahu. Karena mereka masih belum disingkapkan. Gampang dong. Yang ditulis Tuhan apa? Hukum yang ke-9. Jangan bersaksi dusta. Menutup nih.
YouTube-nya berapa menit? Setengah jam lebih Pak. Ngendang-ngendang kuota aku ya. Sampai aku ya gendengnya baca. Sekarang saya ingin tahu. Akhirnya saya jawab di sana. Yang ditulis itu hukum ke-9. Gini. Akhirnya mereka respon. Terima kasih. Hapusin itu, jangan. Menyesatkan orang-orang yang melihat. Injil anugerah itu gampang. Tinggal mau percaya saja. Saya buka saja sedikit. Lihat. Nikodemus, Yohanes 3. Pinter itu, doktor itu. Pengajar Israel. Itu koplok. Ambil Yesus diomongin koplok. Kamu pengajar, tak ngerti. Tapi di Yohanes 4, wanita Samaria kawin cerai kumpul kebo oleh akeh. Karena dia mau terima. Iki wong pinter, iki wong goblok. Saya goblok, tukang kayu. Ya gampang aja terima. Akhirnya saya terima. Saya mengerti. Nah, orang-orang yang sudah berilmu tinggi seperti Pak, sorry saya nggak nyindir Bapak ya. Nggak mau terima, susah menerima. Injil anugerah, saudara mau terima saja. Diterima, direnungkan, benar, amini, mujizat terjadi. Setuju katakan amin. Ayat yang terakhir, Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Ada tubuh dan darah Kristus. Kita teguhkan firman ini dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah semuanya menjadi baik, semuanya mendapatkan berkat. Ada tanda-tanda ajaib terjadi dalam hidup saudara setelah ada pekabaran Injil anugerah dan kebenaran ini diberitakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berhenti membaca firman-Mu dan kami percaya firman-Mu adalah kekuatan